Pemirsa, peristiwa menyayat hati terjadi di Kota Gede, Yogyakarta dan menimpa bocah berusia 3 tahun mengalami luka bakar serius sebanyak 64%. Sementara ayahnya sekitar 11% akibat tersiram minyak goreng panas. Kejadian yang terekam dalam kamera itu bermula saat orang tua dan anak datang untuk membeli gorengan. Saat si ayah hendak membayar, ia membiarkan mesin motor dalam keadaan menyala. Tak disangka si anak memegang gagang gas dan tak lama kemudian motor langsung menabrak kompor penggorengan dan minyak penggorengan itu tumpah mengenai anak dan bapaknya. Perihal motornya nggak dimatiin atau dimatikan, itu menurut saya perihal yang agak sulit untuk dikontrol, karena saya tahu pasti pemikiran kedua orang tuanya hanya ingin membeli gorengan dengan cepat, jadi tidak mematikan motor. Tapi kan kita nggak bisa kontrol tingkah laku bayi kita, anak kecil kita. Nah, jadi akhirnya dia ngegas motornya sampai mengenai kuali itu. Jadi saran saya untuk para orang tua di luar sana untuk membonceng bayinya jangan di bagian depan motor, tapi di bagian belakang motor sesuai prosedur dan dijagain oleh ibunya. Jadi harus ada yang menjagain anak kecil itu. Kejadian yang begitu cepat membuat si ayah tak sempat menghentikan laju motornya. Akhirnya mereka dibantu warga sekitar dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Mengenai kejadian ini, nah berhenti dong, matiin motor dong, parkir motornya yang benar, jangan di depan penjual kaki lima seperti itu juga mengganggu, menghambat lalu lintas, terutama yang jalan-jalan yang berada di gang sempit. Matiinlah motornya. Kadang-kadang kan anak-anak kita juga suka usil tuh, suka megang mainin gasnya. Nah, ketika ditarik gasnya terjadilah kecelakaan karena motornya tidak dimatikan dan tidak diparkirkan dengan benar. Ingat ya, ketika bapak, ibu, ayah, bunda sedang berkendara bawa anaknya harus lebih ekstra hati-hati. Ingat, ya kita sebagai orang tua kita harus siap-siap untuk mati, anak-anak kita harus siap hidup. Pemandangan nan menyentuh hati terlihat ketika salah satu pria menemui sahabat kecilnya. Walau ia tahu jika sahabat masa kecil yang ditemui di jalan sudah sangat berbeda, lantaran banyak kalangan menyebutnya orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Pria berbaju hitam itu tetap banget. Karena apa? Ini temennya udah diagnosa ODGJ, tapi ini temennya masih mau berteman. Menurut aku ini luar biasa dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Wah, saya kagum. Saya kagum. Jarang loh, udah jarang loh sekarang emang manusia yang bisa memanusiakan manusia gitu. Yes. Jarang. Belajarlah untuk memanusiakan manusia. Jangan bagi-bagi golongan kayak si A, si B, oh ini nggak selevel, ini selevel. bukan hanya menegur dan memberi, pria berbaju hitam itu juga tak segan meletakkan tangan di pundak sahabatnya yang ODGJ. Uniknya pemandangan itu bukan kali ini saja, si pria bahkan hampir setiap kali menemui sahabat kecilnya pada saat melintas di jalan itu.
mudah-mudahan kita bisa memiliki sahabat yang seperti itu dan kita bisa menjadi sahabat yang seperti itu untuk sahabat-sahabat kita, karena sahabat lebih dari teman, sahabat seperti saudara. Terima kasih kau telah jadi sahabat. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina atau Gigi kembali jadi sorotan setelah para psikolog Hard Gumai mengungkapkan soal rumah tangga mereka akan dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin perempuan. Maklum, Raffi dan Gigi tengah berupaya untuk memiliki anak ketiga melalui beragam upaya, termasuk mengikuti program Punya Anak dengan harapan adik Rayansa itu perempuan. Selain soal kehadiran anak perempuan yang akan meramaikan rumah tangga Raffi Gigi, Hard Gumai juga mengungkapkan soal karir Raffi yang disebut-sebut akan makin moncer, serta diyakini jika pasangan itu akan dipenuhi dengan keberuntungan. Kalau lu lihat gue deh nih, gue nggak percaya nih ya, tapi gue kepo. 1-2 tahun ke depan gimana? Raffi Ahmad. Yang terjadi Kira-kira. makin besar, nama Raffi Ahmad makin besar, makin melambung, sudah terkenal makin terkenal, banyak cobaan, banyak ujian, Aduh itu tuh. banyak tantangan, Aduh, yang nggak apa-apa tantangan sih oke. terutama dalam hal-hal sehubungan dengan pemerintahan dan politik. Bukan hanya itu, Hard Gumai juga mengungkapkan sosok Rayansa alias Cipung digadang-gadang akan mengikuti jejak ayahnya menjadi artis terkenal. Bahkan Cipung mampu menggantikan posisi ayahnya dan jauh lebih bersinar. Mendengar beberapa ungkapan baik dari Hard Gumai yang juga dikenal sebagai visionari, Raffi Ahmad menanggapinya dengan bijaksana. Jadi intinya gue mengundang Bang Hard Gumai ke sini, yang ngobrol-ngobrol aja, bahwa pasti kan kita kalau ngobrol-ngobrol sama orang yang ya ibaratnya kutip bisa meramal ini, wah lu nggak percaya lu sama Allah gini-gini, enggak, gue percaya kok sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena takdir itu sama Allah sudah disuratkan. Ya nasib ya kita bisa rubah sendiri, yang kalau nasib siapa yang mau merubah kalau kita enggak kan gitu. Dan Bang Hard Gumai juga ternyata Muslim juga, ya, tapi memang percaya nggak percaya ada orang yang punya sesuatu hal itu kan punya orang kelebihan dan kekurangan. Jadi gue sendiri apa yang diucapin kayak tadi ngobrol gini, ya kita coba aja resapi. Kalau yang baik ya kita coba jadikan motivasi. Betul. Yang jelek juga kita coba jadi perhatian supaya lebih hati-hati, kan lebih begitu kan. Iya, karena gue melakukan ini hanya muncul di kepala gue dan gue nyeplos, gue tulis, gue ucap, gue posting, itu aja, that's all. Nggak ada yang lain gitu. Insya Allah, alhamdulillah segala suatu aktivitas yang gue lakukan dalam hal gue nerawang itu selalu gue membawa nama Allah Subhanahu Wa Taala dan gue izin dulu sama Allah. Kalau hal-hal yang baik itu diizinkan terjadilah qadarullah. Kalau itu tidak diizinkan ya jangan terjadi. Dan satu lagi, percaya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah percaya sama ramalan dan jangan pernah percaya sama Hard Gumai. Percaya sama Allah. Gitu. Ya, percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhanmu. Percayalah kepada doa-doamu. Betul. Pasti percayalah kepada dirimu sendiri. Betul. Percayalah pada takdirmu. Iya.